Kisah Wali Paidi Part 9. Setelah cerita soal Gus Dur, Wali Paidi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan seberapa jauh Wali Paidi berjalan dia sendiri tidak tahu. Wali Paidi seperti tidak sadar tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paidi baru tersadar ketika adzan subuh berkumandang, dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Paidi berhenti sebentar, dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai sorban, ada juga yang pakai sarung dan berkopiah. Ada juga yang memakai celana tapi tetap juga pakai kopiah. Yang membuat Wali Paidi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali, tapi masjid dan areal sekitarnya tampak terang benderang. Tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar Wali Paidi memandangi tangannya, apa dia ikut juga bercahaya. Wali Paidi kaget ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali Paidi meneruskan pandangannya, dan ternyata kaki dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Paidi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Paidi sholat di barisan paling belakang karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong sedang tempat yang lain sudah penuh. Wali Paidi melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya, seorang imam yang cahayanya sangat terang, sehingga Wali Paidi tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Paidi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam yang begitu merdu, dan Wali Paidi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang imam sholat. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Paidi baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya. Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya, ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Paidi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Pak Idi, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Baik Mbah," jawab Wali Paidi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir baru Wali Paidi mulai ngobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, siapa yang ngimami sholat subuh ini?" tanya Wali Paidi. "Beliau baginda Nabi Muhammad," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub, dan di barisan berikutnya wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Paidi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum, karena mereka berdua sadar kalau berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman sambil membaca sholawat. Wali Paidi bertemu guru mursyidnya, dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Paidi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintai dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Paidi dan Mbah Parmin aja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali Paidi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini Mbah?" tanya Wali Paidi kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Paidi menoleh ke belakang, ternyata masjid itu sudah hilang. "Udah Di, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Paidi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-kelamaan hilang. Mbah, tunggu sebentar." Wali Paidi memanggil Mbah Parmin tapi Mbah Parmin sudah hilang di telan keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjem duit buat sanggup pulang." Wali Paidi berkata sendiri, terpaksa ngandol truk lagi ini. Wali Paidi dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi gak masalah, syukur alhamdulillah," ucap Wali Paidi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya, lalu menyalakan dan meneruskan perjalanannya. Wali Paidi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya. Karena Wali Paidi takut kesasar seperti waktu itu. Wali Paidi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali, juga baginda Nabi barusan. Walau Wali Paidi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah,
karena sangat terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh Rasulullah. Wali Pak Idi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalam-salaman tadi. Bahwa bala atau azab Allah akan diturunkan, para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerima sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala atau azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah sesuai derajat tingkatannya. Semakin tinggi, semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya, tinggal sedikit dan ringan. Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala atau azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala atau azab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia. Bala atau azab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah endas ngeluh gak ngerti sebabe, kepala pusing tidak tahu penyebabnya, disertai dengan perasaan sedih dan galau yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa wali Pak Idi sudah sampai di jalan raya, dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas. Wali Pak Idi menyetop dan minta tunutan. Setelah dari pertemuan di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah, Wali Pak Idi jatuh sakit. Karena perjalanan yang ditempuh Wali Pak Idi tidak semestinya. Wali Pak Idi pindah dari truk satu ke truk lainnya. Kadang kehujanan, kadang kepanasan. Dan tubuh Wali Pak Idi tidak kuat menerima semua itu dan jatuh sakit. Wali Pak Idi terbaring tak berdaya di pembaringan. Badannya panas, matanya terlihat cekung karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Pak Idi. Ada yang membawa buah-buahan dan ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Pak Idi untuk berobat di rumah sakit terdekat. Tapi Wali Pak Idi menolaknya. "Terima kasih, biarlah. 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri," jawab Wali Pak Idi. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Pak Idi ini. Bukan karena Wali Pak Idi ini wali. Karena para tetangga tidak tahu kalau Pak Idi ini seorang wali. Dan bukan juga karena Wali Pak Idi ini orang kaya, tapi karena Wali Pak Idi ini orang yang dermawan. Suka menolong dan sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Pak Idi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Pak Idi tidak kuat menahan dan Wali Pak Idi tidak sadar, pingsan. Dia baru tersadar ketika merasakan ada orang yang menyeka tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih. Seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Pak Idi. "Saya adalah hamalan sholawat yang biasa sampean baca. Saya akan menjaga sampean sampai sembuh," ucap pemuda ini. Wali Pak Idi kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Pak Idi dengan tersenyum. Pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Pak Idi tertegun dan terdiam. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Wali Pak Idi. "Assalamualaikum," ucap tamu tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Wali Pak Idi dan pemuda ini berbarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Pak Idi. "Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat," bisik pemuda. "Apakah malaikat Israel?" tanya Wali Pak Idi. "Hehehehe, bukan, tapi malaikat rahmat," jawab pemuda. "Kalau begitu bukakan pintu kamarnya, Mat." "Gak apa-apa kan kalau kamu aku panggil Somat?" ujar Wali Pak Idi. "Iya gak apa-apa Kang," jawab Somat dengan membuka pintu kamar. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. "Siapakah Anda?" tanya Wali Pak Idi. "Saya malaikat rahmat," jawabnya. "Kopikah yang kau bawa di baskom itu?" tanya Wali Pak Idi. "Hahaha. Kang, Somat tertawa mendengar pertanyaan Wali Pak Idi. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Pak Idi lalu menjawab, "Bukan Kang. Tapi air dari Telaga Kausar, guna diminum dan buat wudhu." Lalu malaikat yang berwujud pemuda tampan ini pamit. Dan sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Ternyata baginda Nabi Muhammad yang datang. Kamar Wali Pak Idi langsung harum semerbak. Wali Pak Idi berusaha bangkit, tapi Nabi menyuruhnya tetap berbaring. "Ali Firdaus, bergembiralah.
karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah. Ucap Nabi kepada Wali Paidi. Nama Wali Paidi ini memang sebenarnya Ali Firdaus, tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Paidi. Nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap Wali Paidi ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya dan itu akhirnya terbukti. Wali Paidi mendengar perkataan Nabi ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada Wali Paidi. Walaupun pertemuan Wali Paidi dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali Paidi sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Berikutnya datang silih berganti wali-wali yang dikenal Wali Paidi. Lanjut part 10.